Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Mohon izin, saya Rangga Bisma Aditya. Saya akan melakukan presentasi berkaitan dengan rencana penulisan artikel jurnal ilmiah yang merupakan bagian dari tugas salah satu mata kuliah jurnal ilmiah, penyusunan jurnal ilmiah. Saya sendiri Rangga Bisma Aditya dengan nomor induk mahasiswa 13.224.00051. Baik, berkaitan dengan tugas program studi Magister Ilmu Hukum pada kesempatan hari ini, kami akan memaparkan kaitan dengan rencana penulisan artikel jurnal ilmiah kami dengan judul Urgensi Kepastian Hukum Pemilu melalui Implementasi Doktrin Parcel Principle di Indonesia. Jadi ini merupakan salah satu pengembangan dari rencana penyusunan tesis yang kami susun, mengingat pentingnya soal parcel principle merupakan bagian dari judicial restraint atau pengekangan kewenangan kehakiman dalam proses pemutusan perkara konstitusi yang kemudian berkaitan dengan beberapa aktivitas judicial review berkaitan dengan undang-undang pemilu yang merupakan apa namanya undang-undang yang paling banyak digugat oleh eh, apa namanya penggugat ya berkaitan dengan norma di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Judul Urgensi Kepastian Hukum Pemilu melalui Implementasi Doktrin Parcel Principle di Indonesia ini merupakan jenis karya ilmiah dengan tema artikel jurnal ilmiah di bidang hukum tata negara atau hukum kepemiluan. Nah, berkaitan dengan judul urgensi kepastian hukum pemilu melalui implementasi doktrin parcel prinsipal di Indonesia ini, kami memiliki rencana tujuan publikasi, di mana artikel ini disusun, dimaksudkan untuk dipublikasikan pada jurnal ilmiah yang memiliki fokus pada kajian hukum tata negara, khususnya terkait dengan hukum tata kelola pemilu. Nah, beberapa di antaranya jurnalnya adalah sebagai berikut, yaitu adalah Electoral Governance, yaitu Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia, lalu ada Election Law Journal yang kemudian juga merupakan bagian dari jurnal hukum kepemiluan internasional, lalu Journal of Election, Public Opinion and Parties, lalu Jurnal Representation dan juga ada Jurnal Politik Indonesia atau Indonesian Political Science Review. Nah, untuk target pembaca sendiri, kami tujukan untuk para pembaca yang memiliki peminatan kajian hukum tata negara, khususnya peminatan kajian hukum tata kelola pemilu. Ada beberapa audiens target tersebut, diantaranya adalah yang pertama, civitas akademik tentunya, dan para peneliti di bidang hukum tata negara, hukum tata kelola pemilu, dan peminatan kajian demokrasi, politik, dan pemerintahan. Selain itu yang kedua adalah hakim Mahkamah Konstitusi yang beserta tenaga ahlinya yang memiliki kebutuhan referensi doktrinal dalam memutus perkara perselisihan hasil atau pengujian undang-undang serta bahan pertimbangan dalam menetapkan kepastian hukum pemilu untuk menghindari kekacauan administratif dalam penyelenggaraan pemilu. Yang ketiga adalah praktisi hukum seperti advokat, spesialis pemilu yang memiliki kebutuhan untuk membangun argumentasi hukum saat melaksanakan gugatan atau mempertahankan satu norma yang berkaitan dengan tahapan pemilu yang sedang berjalan. Yang keempat tentunya adalah pembuat peraturan dan penyusun kebijakan tata kelola pemilu seperti anggota Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR RI beserta staf ahli yang memiliki tugas wewenang untuk menyusun peraturan dan menyusun kebijakan berkaitan dengan tata kelola pemilu serta Kementerian Dalam Negeri yang memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan pembinaan politik dalam negeri, khususnya dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan pemilu. Yang kelima adalah penyelenggara pemilu yang terdiri dari KPU atau Komisi Pemilihan Umum, Bawaslu atau Badan Pengawas Pemilu, serta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Ini juga merupakan bagian terpenting karena untuk membaca soal parcel prinsipal ini tentunya proses-proses penyelenggara pemilu menjadi sasaran utama karena seringkali aturan itu berubah. Tidak ada kepastian hukum yang menjamin pelaksanaan penyelenggaraan pemilu apalagi menjelang pemungutan suara serta menjelang berkaitan dengan keputusan penetapan tahapan program dan jadwal pemilu itu sendiri sehingga kadang-kadang membingungkan antara pemilih, penyelenggara dan lain sebagainya.
termasuk adalah NGO atau non-government organization atau lembaga swadaya masyarakat dan lembaga pemantau pemilu yang berfokus pada riset, advokasi, pendidikan, serta pemantauan di bidang kepemiluan dan demokrasi serta memiliki kepentingan untuk menjaga integritas jalannya pemilu. Yang terakhir adalah kader anggota simpatisan partai politik sebagai peserta pemilu yang berkepentingan untuk memastikan proses tahapan aktivitas pemilu berjalan sesuai dengan asas pemilu yaitu luber jurdil, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Nah, sementara untuk tujuan penelitian kita yang akan kami susun adalah yang pertama memberikan penjelasan dan juga mitigasi atas resiko kebingungan pemilih akibat perubahan syarat prosedur di masa krusial penyelenggaraan pemilu atau voter confusion. Jadi, sebagaimana kemudian kita ketahui bersama, ada beberapa putusan MK berkaitan dengan kampanye yang diperbolehkan akhirnya di tempat pendidikan, akhirnya membingungkan ini teknisnya seperti apa? Apakah sekolah dasar, sekolah menengah, sekolah apa namanya PAUD itu boleh dijadikan ajang untuk kampanye dan sebagainya. Ternyata di dalam putusan MK tersebut tidak ada norma yang kemudian mengatur apakah ini harus di pendidikan menengah atau pendidikan dasar atau pendidikan tinggi. Yang akhirnya kemudian penyusun undang-undang dalam hal ini adalah Komisi Pemilihan Umum melalui PKPU ya itu kemudian setelah terbit PKPU nomor 15 tahun 2023 menerbitkan kembali PKPU nomor 19 tahun 2023 berkaitan dengan perubahan yang membolehkan untuk proses kampanye di tempat pendidikan. Tentunya ini membuat para pemilih bingung atau voter confusion ini kemudian terjadi. Kami berharap dengan artikel kami, tulisan kami, hal-hal yang menyangkut berkaitan dengan bagaimana kemudian parcel principle ini dapat menjadi pedoman judicial restraint atau kemudian pengekangan kewenangan hakim dalam memutus proses-proses tahapan pemilu ini kemudian bisa diminimalisir untuk tidak memunculkan voter confusion. Yang kedua memberikan dasar pemikiran bahwa perubahan aturan main pemilu di detik akhir atau last minute change dapat merusak tatanan demokrasi. Kita tahu bagaimana kemudian putusan 90 tahun 2023 pada waktu itu kemudian turut memberikan andil bagaimana kemudian perubahan-perubahan di detik akhir ini kemudian merubah syarat. Jadi 3 hari sebelum KPU kemudian membuka berkaitan dengan pencalonan presiden wakil presiden, Mahkamah Konstitusi memutus akhirnya syarat calon atau syarat usia calon yang kemudian akhirnya memberikan norma baru bahwa jikalau kemudian calon presiden wakil presiden itu belum berusia 40 tahun diperbolehkan asal ini kemudian berubah statusnya menjadi apa namanya pernah menjabat sebagai kepala daerah baik itu gubernur maupun bupati atau wali kota. Tentunya perubahan-perubahan di last minute change ini sampai hari ini kita merasakan 3 tahun pasca putusan tersebut sangat merusak tatanan demokrasi yang kemudian berkembang karena soal-soal last minute change di putusan atau perubahan aturan main pemilu di titik akhir ini kemudian sangat apa namanya mengganggu tatanan demokrasi yang kemudian berkembang. Yang ketiga, tujuan penelitian kami tentunya menawarkan doktrin parcel principle sebagai instrumen bagi hakim konstitusi dalam mempraktikkan penahanan diri yudisial atau judicial restraint dalam menyelenggarakan pemilu di masa mendatang. Agar pengadilan tidak mengeluarkan putusan yang mengubah aturan teknis pemilu terlalu dekat dengan hari pemungutan suara yang berpotensi menimbulkan kekacauan administratif. Bayangkan jika kemudian ada perubahan berkaitan dengan syarat-syarat calon yang kemudian tadi sempat kami sebutkan, tentunya perubahan PKPU dengan waktu sangat cepat ini bisa kemudian sangat mengganggu jalannya tahapan pemilu sehingga administrasi yang kemudian kita gunakan untuk proses perubahan berkaitan dengan syarat-syarat pencalonan itu kemudian juga sangat sangat dimungkinkan terjadi karena administratif chaos ini kemudian juga atau kekacauan administratif ini juga bisa muncul ketika putusan-putusan itu kemudian tidak didasarkan pada kewenangan hakim yang kemudian tidak sangat apa namanya terbatas karena punya putusan yang namanya ultra petita, artinya bisa memunculkan norma baru berdasarkan pemaknaan terhadap ruang-ruang konstitusi yang ada. Yang keempat,
tentunya menawarkan rekomendasi kepada pembentuk undang-undang atau Mahkamah Konstitusi untuk mengadopsi prinsip batas waktu intervensi atau cut off date agar batas waktu yang jelas kapan sebuah aturan pemilu sudah tidak boleh lagi diganggu-gugat demi stabilitas tahapan penyelenggaraan pemilu. Jadi ini merupakan bagian dari penegakan keadilan substansial dan juga keadilan prosedural, di mana tidak hanya soal keadilan substansial saja yang ditekankan, tapi keajekan terhadap keadilan prosedural ini kemudian bisa terlaksana bila mana nanti ada rekomendasi berkaitan dengan cut off date, mana putusan yang kemudian tidak mengganggu jalannya proses pemilu, atau kemudian mana yang kemudian putusan yang dapat mengganggu jalannya proses pemilu yang ada. Yang kelima adalah mengkonstruksi keterkaitan dengan teori hukum klasik seperti nilai kepastian hukum Gustav Rasbrook, ya, di mana dalam fenomena sengketa pemilu modern di Indonesia ini bisa menjawab teori tersebut tetap relevan dan menjaga partisipasi pemilih serta integritas penyelenggara pemilu. Jadi bagaimana kemudian tidak hanya soal keadilan, atau keadilan itu kemudian justru muncul karena ada kepastian hukum dan kemanfaatan. Kami ingin mendorong soal bagaimana kepastian hukum pemilu ini dapat menjadi satu kepastian yang ansih untuk memperoleh keadilan, baik itu adalah keadilan substantif maupun keadilan prosedural. Baik, selanjutnya adalah artikel penelitian sebelumnya. Kebetulan kami mengambil 10 artikel dari luar negeri semua, di mana jurnal yang pertama adalah dari Virginia Law Review, di mana ini penelitinya atau penulisnya adalah Casey P. Smith di tahun 2024. Ya, judul artikelnya adalah Disrupting Election Day, Reconsidering the Parcel Principle as a Federalism Doctrine. Temuan jurnal ini membahas bahwa parcel principle sebenarnya lebih tepat dipandang sebagai doktrin federal daripada sekedar mencegah kebingungan pemilih. Nah, ini perbedaan yang ingin kami tulis, bahwa tulisan yang akan kami tulis dalam artikel ilmiah ini adalah kami akan menekankan soal doktrin Parcel Principle sebagai instrumen bagi hakim konstitusi dalam mempraktikkan penahanan diri judicial atau judicial restraint dalam penyelenggaraan pemilu di masa mendatang, agar penyelenggaraan pemilu ke depan dapat berkepastian hukum. Tentunya ini berbeda karena situasi yang ada, pengadilan di Amerika tidak ada pengadilan khusus konstitusi, di mana di sana langsung dipegang oleh Mahkamah Agung, dan dalam proses Mahkamah Agung di Amerika yang biasanya juga mengoperasi berkaitan dengan soal gugatan parcel principle di sana tentunya sangat berbeda dengan bagaimana kemudian doktrin parcel principle bila mana nanti akan diadopsi di Indonesia oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, dalam proses itu ya tentunya kami akan mendorong bagaimana tulisan kami nanti akan lebih mengedepankan soal-soal hukum tata acara dari Mahkamah Konstitusi di apa namanya korelasikan dengan soal penyelenggaraan pemilu yang berkepastian hukum. Yang kedua dari jurnal New York University Law Review, di mana penelitinya adalah Wilfred Codrington III, yang kemudian di tahun 2021 menulis Parcel in Pandemic, di mana proses penelitiannya pada waktu itu Wilfred Codrington ini kemudian membahas tentang penyelenggaraan parcel prinsipal di masa pandemi COVID, khususnya pada penyelenggaraan pemilu 2020 yang mengkhususkan tentang penerapan parcel prinsipal oleh lembaga peradilan yang mengungkap bahaya yang ditimbulkan terhadap hak suara dan proses demokrasi. Jadi memang apa namanya terhadap beberapa putusan hak suara ini merupakan satu hal yang sangat penting di Amerika sana dan sama seperti di Indonesia. Namun perbedaannya sekali lagi dengan apa yang saya tulis adalah kami akan menitikberatkan pandangan tulisan bahwa penyelenggaraan pemilu di waktu yang umum, bukan di luar pandemi ini, sehingga memandang parcel principle tidak akan membahayakan demokrasi, terutama pada proteksi atas hak pilih yang ada di Indonesia. Karena soal-soal hak pilih semuanya sudah diatur lewat apa namanya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang juga memunculkan arahan pandangan berkaitan dengan soal pidana pemilu bila mana kemudian menghilangkan hak pilih. Dan kami pikir soal-soal hak suara ini merupakan satu hal yang
penting, merupakan bagian dari keadilan substansial dan juga keadilan prosedural, bila mana ruang-ruang Parsel Principle ini kemudian ditekankan atau diadopsi di dalam proses tata kelola pemilu di Indonesia, khususnya dalam Mahkamah Konstitusi memastikan Parsel Principle sebagai judicial restraint atau pengekangan penahanan diri yudisial, yang kemudian juga turut memastikan soal-soal berkaitan dengan proteksi terhadap hak pilih yang ada di Indonesia. Yang ketiga itu dari Utah Law Review, di mana di tahun 2024 kemarin juga Harry B. Dodsworth itu kemudian menuliskan artikel The Positive and Negative Parcel Principle. Peneliti ini, di mana Harry B. Dodsworth ini kemudian menganalisis bahwa Mahkamah Agung Amerika sering menyalahartikan soal Parcel Principle sebagai aturan baku atau bright line rule, yang kemudian melarang intervensi yudisial apapun menjelang pemilu, yang justru sering digunakan untuk mempertahankan pembatasan soal hak pilih. Rekomendasi penelitian ini adalah saran melonggarkan pembatasan Parsel Principle agar tidak bertolak belakang dari semangat awal ditetapkannya doktrin ini di tahun 2007. Nah, perbedaannya dengan penelitian yang akan kami tulis adalah uh, penelitian ini akan menitikberatkan pada semangat kepastian hukum yang menjamin penyelenggaraan pemilu akan sejalan dengan konsep keadilan substansial dan keadilan prosedural yang berjalan secara beriringan. Soal hak pilih yang kemudian dipersoalkan di Indonesia, perlindungan hak pilih tidak pernah menjadi kendala, sehingga tidak perlu ada kekhawatiran dengan penerapan Parsel Principle di Indonesia. Kenapa? Karena sekali lagi soal hak pilih sudah diatur melalui undang-undang, di mana ranahnya, substansinya masuk ke dalam ranah pidana, bila mana kemudian ada penghilangan terhadap hak pilih yang ada. Sehingga sebaliknya Parsel Principle bila mana ditetapkan ini sudah sangat cukup membantu untuk kemudian pelaksanaan pemilu bisa berkepastian hukum. Yang keempat, artikel jurnal penelitian sebelumnya yaitu dari jurnal Washington and Lee Law and Review, di mana juga di tahun 2024 Wilfred Codrington ya ini kemudian menulis Unprincipled All the Way Down. Jadi penelitian ini menyimpulkan penerapan doktrin Parsel Principle sering mengabaikan fakta-fakta di lapangan, prinsip ekuitas yaitu keadilan. Doktrin dianggap sering digunakan secara kaku, hanya berdasarkan kalender, kedekatan waktu tanpa pertimbangan apakah pelonggaran hak pilih yang kemudian atau pelanggaran hak pilih yang terjadi sebelumnya sangat fatal dan perlu dikoreksi sesegera mungkin. Nah, perbedaannya dengan penelitian yang ingin kami tulis, peneliti memastikan bahwa Parsel Principle tidak akan dipandang sebagai doktrin yang bertolak belakang dengan keadilan pemilu. Justru sebaliknya, jika Parsel Principle tidak ditetapkan sebagai alat kehakiman untuk memutus kasus kepemiluan, ya maka dapat dipastikan kepastian hukum pemilu tidak akan pernah terwujud pada praktek pemilu di Indonesia. Contoh kemarin di putusan nomor 90 tahun 2023, di mana kita tahu betul ada 6 gugatan yang menyoal soal usia salah satu syarat ya yang kemudian dalam pencalonan, di mana syaratnya adalah usia pemilih, yang mana kemudian dari 6 putusan yang ada, putusannya berbeda-beda. Ada yang ditolak sepenuhnya, ada satu yang kemudian diterima dengan catatan bahwa akhirnya memunculkan norma baru soal boleh berusia di bawah 40 tahun tapi harus pernah menjabat sebagai gubernur atau wali kota atau bupati atau kepala daerah, yang kemudian itu juga jadi persoalan. Jadi kalau prinsip Parsel Principle tidak diselenggarakan, maka soal-soal kepastian hukum ini kemudian justru akan terabaikan. Nah, ini yang akan kami tulis dari beberapa referensi yang memang juga sudah muncul dari Wilfred Codrington berkaitan dengan Unprincipled All the Way Down. Yang kelima, dari Florida State University Law Review di tahun 2016, Richard L. Hazen menulis soal Reigning in the Parcel Principle. Jadi penelitian ini menganalisis prinsip parcel untuk ditempatkan kembali sebagai bagian dari faktor kepentingan publik, bukan sebagai aturan yang berdiri sendiri dan mengalahkan faktor lainnya demi menjaga legitimasi pengadilan dan memberi paduan yang jelas bagi pengadilan di bawahnya.
untuk diterapkan sebagai pedoman sengketa pemilihan umum menjelang hari pemungutan suara. Ini yang justru jadi pembeda dengan artikel yang ingin kami tulis, bahwa kami sependapat dengan pandangan penulis tentang penempatan kembali partial principle sebagai faktor untuk mengatur kepentingan publik ya. Jadi berbeda dengan peneliti dan penulis adalah penekanan partial principle itu sebagai judicial restraint. Akan tapi lebih membantu proses pengadilan untuk mendapatkan legitimasi sebagai lembaga yudisial yang independen. Artinya kemudian karena sistem peradilannya di Amerika berbeda, tentunya kalau kemudian diterapkan di Mahkamah Konstitusi, partial principle akan sangat membantu karena tidak berjenjang dengan sama seperti peradilan di Amerika, di mana Mahkamah Agungnya kemudian aturannya juga bisa diadopsi di pengadilan di bawahnya. Kalau di di Indonesia, Mahkamah Konstitusi ini berbeda karena tidak ada Mahkamah Konstitusi tingkat provinsi maupun tingkat kota kabupaten yang memang harus mengadopsi aturan-aturan. Karena sifat dari putusan Mahkamah Konstitusi sekali lagi adalah final and binding, final dan mengikat, di mana dalam proses final mengikat itu tidak boleh kemudian secara langsung mengubah peraturan mendadak di tengah-tengah tahapan sedang berlangsung karena akan menimbulkan soal-soal yang berkaitan dengan ketidakpastian hukum. Selanjutnya di nomor 6 itu ada jurnal American University Law Review di mana di tahun 2023 Brittany Carter itu menulis The Partial Principle and the Anti-Blackness of Constitutional Fundamental. Penelitian dari Brittany Carter ini menyimpulkan di bawah penafsiran saat ini, doktrin partial principle bukan lagi sekedar alat prosedural untuk mencegah kebingungan memilih di semangat awalnya, melainkan menjadi perisai bagi negara bagian untuk mempertahankan sistem yang membatasi kekuasaan politik soal kulit hitam atau warga kulit hitam. Penelitian ini menyebut fenomena tersebut sebagai bagian dari afterlife of slavery, di mana kehidupan setelah perbudakan, di mana kehidupan warga kulit hitam ini tetap dievaluasi menjadi kalkulasi politik yang sudah ada sejak lama. Nah, perbedaan dengan penelitian yang ingin kami tulis adalah menekankan pada semua objek masyarakat tidak memilih dan memilah klasifikasi pemilih tentang soal hak pilih. Bahkan peneliti pemandangan bahwa kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemilu bukan milik satu atau beberapa kelompok, tapi berlaku bagi seluruh klasifikasi jenis pemilih yang menjadi hak pilih tanpa terkecuali. Bukan soal pemilih muda, bukan soal pemilih pemula, bukan soal pemilih perempuan, bukan soal pemilih disabilitas, tapi bagi seluruh pemilih yang ada sehingga ini akan memunculkan soal kepastian hukum. Sekali lagi akan menghindarkan dari apa namanya voter confusing atau kebingungan pemilih soal-soal yang berkaitan dengan apa namanya yang dikhawatirkan oleh Brittany Carter bahwa partial principle ini kemudian sudah jadi instrumen yang secara khusus ini dapat mempertahankan sistem yang membatasi kekuasaan warga kulit hitam. Kalau di kita, saya berharap bahwa uh, judicial restraint ini kemudian menggunakan partial principle untuk tidak merubah aturan di tengah-tengah tahapan sedang berlangsung. Yang nomor 7 dari Nevada Law Journal, di mana Rachel Houston di tahun 2023 itu menulis, Does anybody really know what time it is? How the US Supreme Court defines time using the partial principle. Jadi penelitian ini ya dari Rachel Houston di tahun 2023 menyimpulkan tanpa adanya batasan waktu yang jelas, pengadilan federal saat ini karena sistemnya berbeda dengan sistem pemilu di Indonesia di mana soal-soal pengadilan di Amerika setelah Mahkamah Agung itu kemudian istilahnya melakukan proses apa namanya istilahnya gugatan yang ada lalu bisa melimpahkan berkasnya ke pengadilan federal sesuai dengan wilayahnya masing-masing dan ini merupakan bagian dari jurisprudensi di mana pengadilan federal saat ini cenderung menghindari intervensi dalam pemilihan negara bagian. Bahkan jika intervensi tersebut dilakukan ratusan hari sebelum pemilu, penelitian ini menjelaskan bahwa penafsiran yang sangat ketat terhadap prinsip partial oleh hakim-hakim konservatif seringkali berdampak pada pembatasan akses pemilih dan representasi di kotak suara. Jadi kalau di dalam perbedaan yang ingin kami tulis ya, kami memandang bahwa perlu pembatasan waktu yang jelas dalam menerapkan partial principle sebagai judicial restraint putusan pengadilan.
Mahkamah Konstitusi tentunya, agar pemilu dapat menghasilkan kepastian hukum yang dapat meningkatkan partisipasi pemilih, serta memiliki kecenderungan untuk mendorong stabilitas demokrasi sehingga pada hasilnya akan mendapat kepercayaan publik di masyarakat. Kenapa kok kemudian saya menyoal kaitan dengan kepercayaan publik bahwa jika kepastian hukum ini kemudian tidak terwujud, kepercayaan publik akan hilang dan ini sangat terlihat dari beberapa partisipasi publik yang kemudian tidak meningkat dari pemilu 2019 ke 2024 karena menganggap bahwa 2024 kemarin banyak soal-soal kepastian hukum yang dilanggar. Salah satunya tadi syarat calon usia, lalu kampanye di tempat pendidikan dan beberapa putusan lain yang kemudian turut mengabaikan soal-soal kepastian hukum yang kemudian menimbulkan voter confusion di masyarakat. Yang kedelapan adalah ada jurnal Fordham Law Review di mana Danica Elizabeth Watson di tahun 2021 menulis Free and Fair Judicial Intervention in Election Beyond the Partial Principle and Anderson Burdick Balancing. Peneliti ini adalah hal ini Danica Elizabeth Watson menganalisis berbagai gugatan selama pemilu di 2020 di Amerika di masa pembatasan administratif akibat pandemi yang kemudian berdampak tidak proporsionalnya terhadap kelompok minoritas berdasar ras, usia, dan status kesehatan. Penelitian ini juga menyoroti intervensi yudisial dalam hukum pemilihan umum di Amerika Serikat dan mengkritik doktrin partial principle yang dianggap terlalu bergantung pada diskresi hakim. Nah, justru sebaliknya dalam proses artikel jurnal ilmiah yang kami tulis, peneliti justru beranggapan bahwa dengan intervensi yudisial secara berlebih justru akan mengakibatkan hilangnya kepastian hukum dalam proses pemilu, sehingga mengakibatkan terganggunya integritas pemilu dan ketidakpercayaan publik akan hasil sebuah pemilu yang berjalan secara luber dan jurdil sesuai dengan amanah konstitusi yang tidak pernah membedakan status warga negara dalam hal ini soal hak pilih. Jadi kalau di Amerika soal hak pilih kaitan dengan ras, usia, status kesehatan ini merupakan satu hal yang ansih dibedakan. Kalau di Indonesia baik kemudian pemilih disabilitas misalkan dengan pemilih normal itu kemudian sama-sama mendapatkan hak yang sama, tidak pernah diperlakukan berbeda. Namun dalam proses-proses apa namanya soal hak pilihnya itu kemudian justru sangat bergantung pada proses-proses di Indonesia ini, bergantung pada proses-proses bagaimana pelayanan terhadap seluruh hak pilih ini kemudian diberlakukan secara sama, secara imparsial pada khususnya. Yang selanjutnya di nomor 9 dari jurnal Florida State University Law Review ada tulisan dari Franita Tolson di tahun 2017 di mana Franita Tolson menulis The Law of Democracy of Crossroads Reflecting on 50 Year of Voting Right and the Judicial Regulation of the Political Ticket. Penelitian ini menyoroti soal perubahan sikap Mahkamah Agung dari yang awalnya memberikan perlindungan luas bagi hak pilih. Peneliti ini juga menganalisis tentang sistem politik yang saat ini sedang mengalami kemunduran di mana negara bagian menggunakan kekuasaannya untuk membatasi siapa yang dapat berpartisipasi dalam proses pemilu. Lalu kemudian juga bagaimana peran pemilih dapat dalam mempertahankan inklusivitas politik ini juga ditulis di dalam proses tulisan dari Franita Tolson di tahun 2017. Nah, dalam hal ini perbedaan dengan tulisan kami, peneliti sependapat dengan penulis di mana perlindungan hak pilih ini harus menjadi hal yang utama. Karena kalau perlindungan hak pilih ini kemudian tidak diutamakan akan mengganggu jalannya soal-soal penyelenggaraan pemilu karena menghilangkan hak pilih justru masuk ke ranah pidana. Namun penelitian ini tidak sependapat dengan pengklasifikasian pemilih ya yang kemudian di mana pemilih itu ada di negara bagian ya, di mana peneliti atau kami beranggapan bahwa di Indonesia memiliki sistem peradilan nasional yang tidak mengenal sistem peradilan federal. Jadi kalau Mahkamah Agungnya bisa dilimpahkan kewenangannya untuk menyoroti soal pemilih lokal di negara bagian, sistem peradilan kita beda dengan sistem peradilan di sana. Ini justru sebaliknya memperkuat soal bagaimana penerapan partial principle yang kemudian dalam sistem
sistem peradilan kita ini bisa menjadi bagian dari judicial restraint atau bagaimana kemudian pengekangan terhadap kekuasaan yudisial ini bisa mengubah peraturan seenaknya dengan memberikan norma yang baru. Yang terakhir di nomor 10 dari tulisan Harvard Law Review di tahun 2022, Pak Ivan Adhout itu kemudian menulis Enforcement Law Making of Judicial Review. Penelitian ini menyarankan agar Mahkamah Agung Amerika tidak terburu-buru membuat wewenang baru yang dikembangkan oleh pengadilan rendah, di mana berpendapat bahwa membiarkan doktrin-doktrin berkembang dari bawah dan bantu mencegah dominasi kekuasaan eksekutif atau kekuasaan peradilan. Nah, hal yang berbeda dengan kami tulis adalah meskipun kami berpendapat ya terhadap kekuasaan eksekutif yang harus dibatasi atas kekuasaan pengadilan, kami beranggapan bahwa perbedaan tulisan kami ini kemudian soal parallel prinsipal ini memiliki kecenderungan untuk justru memperkuat ya soal pengekangan kekuasaan kehakiman, bukan sebaliknya yang kemudian justru memperlemah. Karena situasi kondisinya parallel prinsipal ini menjadi domain dari judicial restraint Mahkamah Konstitusi yang kemudian seringkali merubah undang-undang karena catatan kami undang-undang pemilu adalah undang-undang nomor satu paling sering dirubah atau paling nomor satu sering digugat untuk dilakukan judicial review karena banyak kepentingan atas bagaimana kontestasi perebutan kekuasaan yang ada sehingga penting untuk kemudian menerapkan parallel principle sebagai judicial restraint dalam proses tahapan pemilu di Indonesia. Nah, dalam hal penjelasan artikel jurnal ilmiah kami di atas, berdasar dari berbagai penelitian baru sebelumnya dalam tabel yang kami tulis di atas, sebagian dari artikel tersebut melancarkan kritik atas pelaksanaan parallel principle yang bergeser dari semangat awalnya yaitu memastikan kepastian hukum muncul sebagai bagian dari keadilan substansial dan keadilan prosedural yang dimunculkan dalam beberapa kasus di pengadilan sengketa pemilu di Amerika sana. Namun justru di Indonesia ya pada prakteknya doktrin parallel principle ini kemudian bergeser jadi alat pengadilan untuk tidak mengintervensi jalannya kasus dengan hari pemungutan suara. Nah, ini wajar karena sistem pengadilan di Amerika dan Indonesia berbeda. Kalau di Indonesia semua kasus termasuk semua gugatan termasuk semua tuntutan yang kemudian dilayangkan dalam proses judicial review di Mahkamah Konstitusi semua diproses. Tidak boleh Mahkamah Konstitusi untuk kemudian menolak registrasi perkara yang kemudian sudah didaftarkan oleh para penggugat. Karena sistem ini berbeda. Kalau di Amerika bisa kemudian dilimpahkan di pengadilan federal karena langsung ditangani di satu induk pengadilan pusat yang namanya adalah Mahkamah Agung. Kalau di kita Mahkamah Konstitusi sudah kita pisah di luar kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Agung sehingga seluruh gugatan berkaitan dengan soal pemilu maupun soal-soal yang berkaitan dengan soal-soal yang berkaitan dengan judicial review semua masuk di Mahkamah Konstitusi. Nah, di Indonesia doktrin parallel principle justru sangat dibutuhkan. Pembatasan waktu judicial aktivisme atas perubahan aturan jelang pemungutan suara di Indonesia menjadi presiden buruk bagi legitimasi hasil pemilu. Terlebih di Indonesia, peran Mahkamah Konstitusi menafsirkan segala keputusan karena memiliki sifat ultra petita yang sangat berpotensi menciderai nilai-nilai demokrasi yang ada di Indonesia bila mana kemudian tidak dibatasi terlebih dalam proses gugatan undang-undang pemilu yang kadang-kadang hamin berapa sebelum penetapan, hamin berapa sebelum pemungutan gugatan tetap kemudian diterima dan dalam proses itu semua tetap diproses karena memiliki kewenangan ultra petita meskipun putusannya berada di luar norma yang kemudian sudah diatur sehingga tafsir konstitusinya ini kemudian sangatlah bebas dan sangatlah kemudian bisa memunculkan potensi ketidakpastian hukum dalam proses penyelenggaraan pemilu. Pada praktiknya MK sebagai salah satu lembaga peradilan pemilu dapat mengabulkan perkara melebihi apa yang diminta oleh seorang pemohon, sering menerapkan ini untuk keadilan substantif ya, atau keadilan substansial.
mengisi kekosongan hukum atau menghindari kekacauan hukum, meskipun bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang sangat diinginkan oleh pemilih dan peserta pemilu, termasuk diantara adalah penyelenggara pemilu. Karena penyelenggara pemilu pasti akan bingung, pemilih juga pasti akan bingung, apalagi peserta pasti akan bingung karena sudah menyiapkan jauh-jauh hari. Bila mana kemudian aturan dirubah di tengah, maka tentunya voter confusion, ya, ini kemudian pemilih yang bingung, peserta yang bingung, penyelenggara yang bingung akan bisa muncul. Nah, ini salah satunya, ya, kayak kemarin di gugatan apa namanya, sengketa Pilkada Magetan, pemohon hanya mendalilkan untuk kemudian melakukan PSU di 3 TPS, akhirnya Mahkamah Konstitusi kemudian memutus soal 4 TPS. Tapi ini hal yang lain, bukan soal hasil pemilu, tapi prosesnya, tahapannya. Jadi kalau sudah masuk ke tahapan, kami sangat berharap ada waktu yang kemudian menjadi bagian dari komitmen kehakiman untuk melaksanakan judicial restraint, untuk kemudian bisa melakukan proses penolakan terhadap aktivitas gugatan undang-undang pemilu. Jadi bayangkan di tengah-tengah kita atau kemudian penyelenggara pemilu ini mempersiapkan logistik pemilu, tiba-tiba aturannya berubah, logistik sudah diadakan, maka akan terjadi kerugian yang besar bagi negara juga terhadap proses penyelenggaraan aktivitas pemilu di Indonesia. Sehingga diperlukan sebuah judicial restraint dalam bentuk adopsi partial principle pada putusan pengadilan di Indonesia untuk menjamin partisipasi pemilih atas hak pilih meningkat dan integritas sebuah pemilu dapat berlangsung secara adil, baik secara substantif maupun adil secara prosedural. Hal ini diharapkan oleh Gustav Radbruch dalam tujuan hukum, di mana keadilan harus beriringan dengan hadirnya kepastian hukum dan kemanfaatan hukum, seperti yang kami sampaikan di awal. Terima kasih. Berikut adalah presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami sangat berharap rencana penulisan artikel jurnal ilmiah yang dapat direview untuk bisa mendapatkan masukan agar kami sebagai peneliti dapat menyempurnakan artikel jurnal ilmiah yang akan kami tulis berkaitan dengan judul yang akan kami susun, yaitu urgensi kepastian hukum pemilu melalui implementasi doktrin partial principle di Indonesia. Sekian, terima kasih dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih.